Materi kali ini tentang konfigurasi elektron. Oke, konfigurasi elektron kita akan belajar mengenai partikel-partikel dasar yang tersusun oleh suatu atom. Itu setiap atom mempunyai susunan elektron-elektron yang berbeda-beda. Nah, bagaimana aturan-aturannya? Yang pertama, kita akan belajar mengenai asas Aufbau. Apa itu asas Aufbau? Asas Aufbau ialah aturan dari konfigurasi elektron dengan pengisian orbital itu dimulai dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke tingkat energinya yang lebih tinggi. Oke, jadi gambarannya ya, saya beri tabel. Nah, konfigurasi elektron ini menurut Aufbau dilihat dari kulit-kulitnya. Kulit ini nanti ada subkulitnya. Kulit ada nomor 1, 2, 3, sampai 7. Kemudian nanti ada subkulit, itu ada S, P, D, dan F. Nah, saya bacakan bagaimana cara membaca urutannya dari konfigurasi elektron ini, yaitu dengan cara dari atas ada gambar panah, di sini ada 1S, itu urutan yang pertama, kemudian urutan yang kedua adalah 2S, urutan yang ketiga 2P, urutan yang keempat 3S, kemudian urutan yang ke 5 ini 3P, urutan ke-6 4S, urutan ke-7 3D, dan seterusnya. Nah, mungkin kalian kurang ini ya, harus banyak latihannya untuk menghafal. Nah, saya ada trik cepat untuk menghafal konfigurasi elektron. Oke, kita simak ya. Berikut ada S, itu yang kulit pertama nanti, terus sapi kulit kedua, sapi kulit ketiga, sedap itu kulit keempat, sedap kulit ke-5, kemudian ada lagi Sefadaf itu kulit ke-6, kemudian Sefadaf lagi itu kulit ke-8. Mudah ya. S, sapi, sapi, sedap, sedap, Sefadaf, Sefadaf. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi tadi karena ada kulit, ada SPDF, kita tulis di sini. Nah, kita translatekan jadi seperti ini nanti yang akan kita ingat-ingat konfigurasinya. Ada S, kemudian kulit yang kedua S, terus B, kulit ketiga SP, kotak yang keempat atau kulit keempat itu SDP, dan seterusnya. Nah, baru kita tulis angkanya ya di depan ya. Ada S, itu 1, kulit pertama, kemudian SP itu adalah kulitnya yang kedua, karena kotak kedua. Kemudian SP lagi, itu kulit yang ketiga. Kemudian ada SDP. Nah, di sini nanti kulitnya S sama P itu 4. Tapi ketika sudah D, nanti kulitnya dia berkurang 1 dari kulit yang itu tadi, 1 kotak tadi. Kemudian nanti juga sama 5S, kemudian 4D sama 5P. Jadi yang D berkurang 1 angka. Nah, ini belum sempurna, kita sempurnakan dengan menambahkan jumlah elektron itu maksimal masing-masing elektron subkulit itu berbeda-beda. Kalau S itu maksimal 2, jadi ditaruh tulisannya di pangkat. Kemudian ada P itu maksimal 6, tulis pangkat 6 di atas. Kemudian D itu 10, dan terakhir F itu 14. Jadi kita gabungkan dari awal tadi, urutannya adalah
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, baru masuk ke nomor 4, itu 4s2, ada D-nya, D-nya berkurang 1, yaitu 3d10, kemudian 4p6. Setelah itu kulit ke 5, 5s2, 4d10, 5p6, dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini konfigurasi elektron sangat harus dihafalkan. Kemudian, bagaimana contoh soalnya? Untuk setiap atom kan akan mempunyai konfigurasi elektron yang berbeda-beda. Coba kita lihat konfigurasi contohnya. Saya mempunyai soal-soalnya dulu. Ini ada 4 berilium, nomor atomnya 4 tadi. Kemudian natrium nomor atomnya 11. Zn atau Zeng itu mempunyai nomor atom 30. Nah, masing-masing ini bagaimana konfigurasi elektronnya? Dari 4B terlebih dahulu. Nah, di sini ada nomor atom Be, berilium itu sebanyak 4. Jadi, nanti konfigurasi elektron harus tepat, totalnya hanya ada 4. Tidak berkurang, tidak bertambah. Jadi tadi sudah kita urutkan dari awal, 1s2, 2s2, seperti itu ya. Jadi sudah di atas kita jumlahkan ada 4 elektron. Kemudian untuk 11Na juga sama, kita urutkan dari depan, 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s pangkat 1. Kita coba jumlahkan yang di atas, harus juga totalnya 11. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, maka kurang berapa? Kurang 1. Kemudian yang ketiga, saya mempunyai soal Zn, nomor atomnya 30. Nah, kita urutkan dari depan, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan terakhir 3d pangkat 10. Kita urutkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada aturan menurut larangan Pauli. Apa itu larangan Pauli? Jadi, larangan Pauli itu menyatakan tidak boleh ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, jadi setiap ada 2 elektron itu tidak boleh sama persis keempat bilangan kuantum. Nanti kuantum itu ada kuantum utama, kuantum azimut, spin, dan magnetik. Kita nanti akan belajar itu. Nah, jadi setiap orbital atau setiap subkulit ya, atau saya beri ini seperti kotak jendela. Ini kalau setiap jendela kotak ini maksimal hanya dapat diisi oleh 2 elektron saja ya. Nah, seperti itu. Lanjut untuk kaidah Hund, ini pengisian elektron di dalam orbital dengan mengisi setiap orbital itu masing-masing 1 elektron, lalu baru terisi elektron yang kedua. Jadi nanti setelah itu berpasangan masing-masing. Urutannya seperti itu. Nah, saya punya contoh
dari atom yang nomor atom 8. Itu adalah oksigen. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p pangkat 4 gitu ya. Nah, masing-masing ini kita lihat orbital isinya seperti apa. Kalau S itu mempunyai satu jendela atau satu kotak yang berisi maksimal 2. Di sini kan 1s2 berarti ada 2 pengisian kotak itu ada 2 elektron. Kemudian yang kedua 2s2. Si S itu maksimal hanya punya 2 elektron menempati satu orbital. Jadi S itu punya satu orbital saja. Kemudian yang P itu mempunyai 3 orbital atau 3 kotak. Nah, kalau sudah kita menyiapkan kotak-kotak ini, baru kita masukkanlah elektron berdasarkan nomor atom tadi jumlahnya yang sudah kita konfigurasikan. Lanjut 1s2, maka si S ini yang S itu kan nomor orbitalnya hanya terisi 1 dan isian orbital itu ada 2 elektron. Tapi cara untuk memasukkan atau menempatkan elektronnya itu mengisi terlebih dahulu masing-masing orbital satu-satu, baru nanti terakhir kalau sudah selesai barulah menggenapi untuk berpasangan seperti itu. Nah, seperti ini kita tambahkan yang ketiga, kemudian yang keempat, yang kelima diisi terlebih dahulu masing-masing, barulah kita satu. Nah, masing-masing seperti ini ya, terisi penuh semuanya. Nah, untuk konfigurasi di kulit D ini adalah konfigurasi kulit yang berkecualian, jadi tidak memenuhi, ada yang berbeda dari urutan konfigurasi elektron tadi. Kenapa? Karena konfigurasi kulit D itu maksimal orbital itu mempunyai 5 kotak, yang mana nanti bisa terisi, yang harus diisi adalah 5 atau nanti 10 elektron, itu wajib. Nanti tinggal kita mengurangi jumlah dari S-nya, berapa jumlah elektronnya. Saya contohkan di sini ada 24 Cr. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Kenapa kok tidak 4s2 terus 3d9, kok kenapa tidak boleh? Karena ini menuruti kaidah dari konfigurasi elektron kulit D. Jadi harus kita menggenapkan si D itu, kalau enggak angka 5 itu adalah angka 10. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa di total nanti harus sama atau seimbang dengan nomor atomnya. Kemudian ada 29 Cu, tembaga mempunyai nomor atom 29. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Jadi di sini juga bisa terlihat ya, 3d-nya itu tidak 3d9, tapi ini 3d10, dan yang S ini dia angka 2-nya berkurang 1. Jadi nanti totalnya akan seimbang. Oke, seperti itu.